Halo Sobat Molka, kembali lagi bersama saya Dwika. Jadi hari ini kita akan coba untuk explore bagaimana cara kita men-setup virtual reality headset atau VR headset yang akan dipakai di Xavier Box. Nah, jadi kita akan bahas bagaimana cara memasang VR headset yang baik dan benar, mulai dari pengenalan tombol-tombolnya, kemudian controllernya, dan juga bagaimana kita men-setup teknisnya sebelum kita mulai simulasi. Ya, pertama kita akan coba bahas tentang adjustment di lensanya. Nah, lensanya ini ketika dipakai, ini setiap orang beda-beda, maka kita harus melakukan adjustment dulu. Nah, untuk adjustment ini bisa dilakukan dengan menggeser si lensa ini. Di sini ada satu step, dua step. Nah, jadi nanti tinggal coba mana yang lebih fokus, mana yang lebih nyaman. Nah, untuk mulai bermain, untuk menyalakan device-nya, kita bisa tekan tombol di sebelah kiri. Nah, tekan sedikit pelan untuk menyalakan. Nah, kemudian jika ingin mematikan, kita bisa tekan lagi agak lama. Nah, untuk mode sleep bisa ditekan sekali. Nah, perangkat headset ini juga sudah dilengkapi dengan speaker di kedua sisinya. Speakernya ada di kanan dan ada di kiri. Nah, untuk mengatur volumenya, dia ada di bagian bawah sini. Jadi ada volume minus dan plus untuk menambah volumenya. Nah, di sini di atas tombol volume juga ada tombol yang disebut dengan tombol pass-through. Nah, jadi ketika kita bermain, kita ingin melihat melalui kamera sekeliling kita, itu bisa menggunakan tombol pass-through ini. Nah, selanjutnya, untuk mengisi daya pada VR headset ini, terdapat hub Type-C. Nah, Type-C di sini bisa digunakan untuk men-charge device-nya, ataupun menggabungkan atau mengkoneksikan perangkat ini ke komputer atau perangkat lain. Nah, di sini ada dua pengaturan strap yang bisa digunakan. Yang pertama adalah di bagian atas. Ini tinggal disesuaikan, kemudian ada lebarnya di bagian bawah. Ini disesuaikan seperti ini. Disesuaikan nanti pas dipakai di kepala. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian controller. Controller ini ada dua, kanan dan kiri. Nah, yang pertama ada tombol trigger. Tombol trigger ini kita tekan menggunakan telunjuk. Fungsinya adalah untuk memilih ataupun berinteraksi di dalam simulasi. Nah, di VR Xavier sendiri, tombol trigger ini umumnya digunakan untuk melakukan select ataupun memilih menu yang ada di dalam simulasi. Kemudian, di bagian dalam terdapat tombol yang disebut dengan tombol grip. Kita pakai dari tengah untuk mengaktifkannya. Nah, tombol ini biasanya digunakan untuk memegang benda atau objek yang ada di dalam simulasi. Jadi, nanti ketika di simulasi, bisa diambil benda itu menggunakan tombol grip ini. Ada di kedua sisi controller. Selanjutnya, ada tombol analog atau tombol joystick. Nah, tombol joystick ini ada di kanan kiri. Biasanya umumnya digunakan untuk bernavigasi atau berjalan di dalam simulasi. Kalau di kiri, kalau di Xavier, di analog kiri ini kita pakai untuk berjalan. Kalau yang kanan itu biasanya kita pakai untuk portal atau melompat. Nah, ini bisa dipakai. Nah, kemudian terdapat button control tambahan. Kalau di kanan dia labelnya A dan B, kalau di kiri X dan Y. Nah, tombol ini digunakan untuk interaksi tambahan yang diperlukan dalam simulasi. Nah, biasanya nanti di dalam simulasi akan ditunjukkan tombol apa yang perlu ditekan. Lalu ada tombol menu button di kontrol sebelah kiri yang gambarnya bergaris 3. Nah, ini digunakan untuk membuka
menu atau settings. Nah, kemudian yang untuk yang di sebelah kanan dengan logo Meta, ini digunakan sebagai tombol untuk mengakses quick setting atau quick menu. Untuk sumber daya dari controller menggunakan baterai AA. Nah, untuk mengakses baterainya kita bisa akses dari tombol di sini di samping. Kita bisa pencet, nah dia akan membuka. Nah, di sini ada baterai yang digunakan. Ini bisa menggunakan baterai rechargeable atau baterai AA biasa. Nah, untuk kita bisa men-setup area simulasi atau area training, ada dua tipe. Yang pertama, tipe stationary atau tipe statis yang biasanya kita pakai kalau kita duduk seperti ini. Nah, nanti tinggal kita masuk ke menu, set boundary namanya. Nah, nanti tinggal diikuti perintahnya. Kemudian yang kedua ada tipe room scale. Nah, room scale itu nanti kita perlu berdiri dengan area bermain yang mungkin lebih luas. Nah, di situ juga nanti kita bisa set area trainingnya, itu tinggal diikuti instruksi yang ada di dalam sini. Ya, berikut tadi pembahasan kita tentang bagaimana kita menggunakan VR headset untuk di VR Savior. Ketika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar atau hubungi tim Molka di kontak berikut. Oke, sampai jumpa.